Perkenalkan, nama saya Novi Sylvia Hasibuan, kelas C PGSD NPM 2109100074, mata kuliah IPA, dosen pengampu Budian Dulansari, SPD MPD. Materi yang saya bawakan adalah materi tentang makhluk hidup dan asal mula, ciri-ciri dan organisasi kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup, asal mula, ciri-ciri dan organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu melakukan pernapasan. Yang kedua yaitu bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah berkembang biak. Yang keempat yaitu memerlukan makanan dan minuman. Yang kelima yaitu menerima rangsangan. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup melakukan pernapasan. Ciri pertama yang ditemukan makhluk hidup dan tidak dilakukan oleh makhluk hidup adalah pernapasan. Semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan melakukan proses ini yang berlangsung siang dan malam selama makhluk tersebut hidup. Yang kedua yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Sementara itu, berkembang adalah kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana seperti biji ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks. Yang ketiga yaitu makhluk hidup berkembang biak. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang keempat yaitu makhluk hidup perlu makan dan air. Makan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga, untuk tumbuh kembang, dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Sementara itu, air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat, vitamin dan mineral. Makanan diubah menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melalui proses biologi dan kimiawi. Yang kelima yaitu makhluk hidup menerima rangsangan. Yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup adalah kemampuan menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Dengan kata lain, makhluk hidup memberikan tanggapan atau respon terhadap perubahan dalam lingkungannya. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu organisasi kehidupan. Makhluk hidup dibentuk oleh sel, yaitu yang ada dibangun oleh satu sel atau universal, misalnya bakteri, atau dapat berupa kumpulan sel atau multiseluler, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam sel berlangsung semua kegiatan kehidupan seperti respirasi, ekskresi, transportasi, dan sintesis. Pendek kata, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Yang pertama yaitu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Yang ketiga yaitu organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki hewan atau manusia. Yang berikutnya yaitu sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan orang lain. Yang berikutnya yaitu asal mula makhluk hidup. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Aristoteles
seorang filsuf asal Yunani kuno mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetus pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah, maka itu beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Yang berikutnya yaitu teori evolusi kimia atau neobiogenesis. Harold Urey dan muridnya Stanley Miller 1953 membuktikan hipotesis Oparin and Haldane dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampur gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Yang berikutnya yaitu teori panspermia. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa. Yang terakhir yaitu teori penciptaan. Teori penciptaan yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.